Halo semuanya, kembali lagi di sini di Go Paten Podcast bersama saya Bobby Gali. Kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Rudy yang menemukan alat desain industri alat sunat dan dia juga sebagai trainer. Mari kita sambut Dr. Rudy. Halo Dr. Rudy. Halo Pak Bobby. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Nah Pak Rudy, bisa cerita ke kita semua nggak sih Bapak itu siapa dan profesinya sebagai apa Pak? Oh iya, terima kasih Pak Bobby. Saya dengan Dr. Rudy Azharuddin. Saya ya mungkin dokter udah lama, mungkin dokter senior yang tercimpung di dunia sirkumsisi atau lidah sunat atau hitan itu Pak Rudy ya. Berarti Pak Rudy sekarang udah fokus bener-bener untuk sunat doang ya Pak? Iya sih, kalau misalnya enggak juga. Saya selain dokter umum, praktek seperti biasa, Pak Bobby, praktek pasien umum. Nah itu selain itu saya juga sebagai trainer sunat, sisi itu yang dimana yang saya anggap perlu. Karena kita waktu kuliah atau masa koas itu rata-rata di FK itu fakultas kedokteran itu nggak dapat pelatihan sirkumsisi atau apa. Kita dapatnya itu pas di puskesmas atau di apa gitu ya. Nah ini yang saya ini kan. Jadi untuk mungkin hanya teori-teori aja di ini bedah itu ya, di bagian bedah gitu. Nah ini yang saya ini kan, wah kayaknya perlu juga nih, karena saya udah lama berkecimpung, kemudian banyak kasus-kasus yang ini sekali gitu, apalagi di daerah ada ya maaf misalnya yang kurang-kurang inilah sampai ada bleeding untuk hitam gitu. Nah di sini saya ini kan bagaimana caranya supaya sunat itu lebih mudah, aman dan ya praktis gitu, lebih tepat. Ya, itu sedangkan sunat itu sebenarnya kompetensi dokter umum, Pak Bobby. Jadi dokter umum harus bisa ngejaga. Masa untuk untuk sunat aja tindakan bedahnya harus ke dokter bedah atau dokter bedah anak atau ini. Sebenarnya kan kompetensinya cukup dokter umum, gitu Pak Bobby ya. Pak, kita bahas mengenai background Bapak dulu Pak. Jadi dulu pada saat di kuliah Bapak kuliah di mana Pak? Fakultas kedokteran apa Pak? Oh iya, saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Unpad, Bandung. Bapak dari Bandung? Iya, saya angkatan 90 Pak. 90? Iya, udah ini ya. Nah, terus Bapak tergerak dengan alat sunat memang pada saat kuliah, awal-awal mula tuh Pak pertama kali, atau begitu pas sudah jalan, kayaknya aku fokusnya ke ini aja deh, sunat gimana awalnya? Oke, ya sebetulnya hitan itu atau sunat itu kita dokter-dokter itu emang harus sebenarnya harus bisa. Apalagi kalau misalnya kita sekarang ini dengan adanya BPJS atau apa gitu, untuk hitan aja mungkin dokter, ada yang mau sunat, masa harus dirujuk ke rumah sakit? Gitu. Seharusnya ya itu kerja kompetensi dokter umum lah gitu ya. Dari sana saya praktek umum terus gitu kan, kemudian buka layanan sunat, mulai buka layanan sunat ya itu. Kalau dari dulu kan belum ada internet sebesar ini ya Pak ya. Betul. Itu ya masih mulut ke mulut, buka layanan sunat gitu, dari 1 jadi 2, 4 sampai terus gitu ya, sampai rame terus. Nah yang saya ini kan, loh kenapa gitu dokter-dokter umum gitu nggak melayani sunat ya, malah ada yang nggak mau sama sekali. Gitu ya. Nah di situ saya makanya saya menginginkan ada, nanti kita ini lagi ada alat yang khusus nanti untuk tindakan sunat jadi lebih cepat, aman dan simple sekali lah pengerjaannya ya. Berarti kalau gitu pas kuliah mah belum ada tergerak kepikiran sunat ya Pak? Begitu Bapak selesai kuliah, terus mulai praktek-praktek, akhirnya Bapak berpikir, kenapa nggak dokter umum langsung aja bisa praktek sunat gitu? Iya Pak ini. Soalnya Pak Bobby, untuk sunat itu, sirkumsisi itu, Indonesia itu terbesar istilahnya gitu ya. Penduduknya juga banyak ya Pak? Terbanyak, muslimnya terbesar. Jadi muslim itu ya harus ini sunat gitu kan. Betul. Selain ya mungkin Cina lah yang terbesar angka hitannya itu, kemudian ya Indonesia yang pastilah gitu ya. Tapi ya itu kalau dokter umum atau tenaga kesehatan itu nggak mengerjain sunat,
ya kayaknya ya agak-agak inilah gitu. Betul. Sayang banget ya, Pak. Sayang sekali gitu. Betul. Iya. Iya. Nah, Pak, sekarang kan aku lihat ini Bapak punya klinik sendiri ya, Pak? Oke, Dan ya. ada di beberapa cabang. Bisa Iya. cerita nggak, Pak? Nama kliniknya Bapak nih apa nih, Pak? Oh iya, kita kebetulan ini kita rumah sunat estetika, Pak Bobi, RSE kalau di ini ada ininya juga apa jingle-jinglenya gitu ya. Nah ini rumah sunat itu kita buat rumah sunat yang istilahnya yang homey lah bentuk ini, jadi nggak kayak wah kayak rumah sakit yang ini sekali gitu ya. Jadi desainnya pun kita ada playground indoornya, kemudian tempat sunatnya juga seperti mobil-mobilan gitu atau sambil main PS gitu ya. Nah itu diciptakan agar anak-anak betah gitu Pak. Jadi kita di Bogor ini kita ada cabang ada 3 ya. Dan kerjasama juga dengan mitra-mitra, misalnya ada dokter anak atau dokter lain, kita membuka ya mitra kerjasama ya. Kalau misalnya nah dokter-dokternya belum tertarik dengan sunatnya, karena skillnya belum ini, kita bisa melatih untuk training untuk sunatnya itu ya gitu Pak. Kalau aku lihat memang tempatnya sangat homey, dan juga mungkin kalau anak kecil mau sunat di sini nggak takut ya Pak. Secara psikologis tuh udah tenang gitu ya Pak, kayak mau main gitu sebenarnya ya Pak. Ada loh yang malah ini mau sunat malah nggak mau pulang, karena main PS gitu ya. Pertama takut tuh, udah selesai sunatnya malah aku mau main PS dulu, nggak mau pulang itu. Ada kita intinya itu Pak, dari kawan ya. Jadi Pak, sebenarnya arti dari rumah sunat estetika tuh apa Pak artinya Pak? Iya, ya kita kebenaran kita dulu ngambil estetikanya itu sunat itu untuk kalau menurut saya itu ya seni juga Pak. Jadi nggak sunat itu langsung potong gitu ya, ada yang greges gitu kan. Nah kita ini kan estetikanya, jadi ininya ukuran dari mukosa, panjang mukosa, panjang ininya ada standar WHO-nya itu, Pak Bobi. Standar WHO itu harus berapa mili, kemudian panjangnya berapa, kemudian ya itu bulatannya itu sesuai dengan anatomi penis. Makanya kita ngambil namanya ya udahlah estetika juga. Kemudian kita juga yang misalnya ada banyak juga yang perbaikan loh Pak Bobi. Perbaikan emang bisa dibenerin Pak? Ya, ada itu misalnya dia agak kepanjangan. Itu kan kalau misalnya dari segi ini kan merasa kurang bersih lah Pak Bobi ya. Kalau dia kali keluar itu masih panjang atau masih karena dulu misalnya yang ini dulu masih jahitannya masih ini kurang bagus lah, kurang estetik lah. Itu kita bisa benar, makanya kita sebutnya estetika itu. Nah Pak, berarti sebenarnya estetika itu lebih ke bentuknya ya Pak, supaya lebih mungkin bagus, lebih rapi gitu Pak. Betul, lebih rapi. Kemudian dibandingkan kalau misalnya kita motong Pak, bisa motong dengan pakai gunting biasa atau apa, misalnya bahan atau apalah gitu ya. Dengan gunting biasa atau dengan pisau biasa gitu ya. Dibanding kita dengan alat cetak. Ya tentu aja alat cetak yang lebih ininya kan Pak. Iya, dengan alat cetak itu lingkarannya itu pas pasti. Ya kan, rapi juga. Nah antara pemula atau misalnya yang udah lama nih ribuan kali jam terbangnya sunatnya dengan pemula, coba Bapak Bebas akan sama atau tidak bagusan yang jam terbang lama atau pemula kira-kira? Jam terbang yang lama Pak. Salah Bapak Bobi. Tetap sama. Kenapa? Iya, karena yang mainnya alat cetak. Iya, jadi ya sesuai. Kalau dia sesuai SOP, ininya dicetaknya situ, ya udah segitu aja gitu rapinya gitu Pak Bobi ya. Nah, Pak, jadi Bapak ngejalanin usaha ini udah berapa lama Pak? Wah, kayaknya udah ini juga ya, udah lama juga. Kalau misalnya ini istilahnya udah kayak karatan ya Pak. Wah, udah bayang udah lama ya. Itu sekitar 20 tahun lebih lah Pak ya. Wah, hebat sekitar gitu ya. Nah Pak Rudi, kalau boleh tahu nih Pak, yang membedakan Bapak dengan klinik sunat lainnya apa Pak? Iya, mungkin yang membedakan kita mungkin desain ruangan, desain ruangan, kemudian metode, ya kemudian mungkin yang utama mungkin karena saya yang ini nanti kita jelasin alatnya itu, alat sunatnya kita produksi ya saya sebagai inventor ya gitu Pak, gitu ya nanti ya
tentu aja nanti alat ini kita akan ajarkan juga ke teman-teman yang lain gitu Pak ya. Oke. Nah, Pak, kan Bapak kemarin ngedaftarin apa tuh Pak? Desain industri untuk alat sunat kalau nggak salah ya Pak? Oh iya betul Pak Bobi. Bisa dijelasin ke kita nggak Pak? Alat yang Bapak daftarin, alat sunat desain industri yang Bapak daftarin kemarin. Iya, ini sebetulnya ada di samping kita ini Pak Bobi. Ini alat ini yang alatnya. Kita itu kebetulan, nah ini saya yang membuat gimana caranya biar sunat itu lebih mudah gitu Pak ya. Ya ini akan saya jelaskan alatnya ini bekerjanya gimana. Ya ini sebagai klem atau penjepit. Jadi kita lepas gini Pak Bobi ya. Kita lepas. Oke, jadi dia ada tiga bagian. Ini penjepitnya atau belnya, kemudian ini klemnya, kemudian ini untuk memutar skrupnya itu. Jadi tekniknya itu hanya mudah sekali, Pak Tri. Jadi kulup penis itu kan dia ada kulup gitu, Pak ya. Nah, kulup penisnya itu kita masukkan ke kulup penis, kemudian kita ke sini ke penisnya, kemudian kita pasangkan ini. Oke, pasangkan begitu. Ya, dia masuk ke dalam, udah kulup penis di sini. Kemudian kita pasang skrupnya. Oke. Ya. Nah, ini kita putar kencang. Nah, itu kulit yang ini akan terjepit di sini. Akan terjepit, dia terjadi crushing. Crushing itu ya jadi sel-selnya pada hancur di situ, jadi menempel di situ. Jadi berarti kemudian kita paskan, tinggal kita potong. Kita potong pakai pisau bedah bisa, ada alat juga misalnya pakai ini ya thermocutter, atau nanti kita ada juga alat yang kedua itu kita akan memotongnya itu dengan electrosurgery unit atau ESU. Itu tunggu aja nanti yang keduanya gimana. Kalau sekarang ini kita launching yang menggunakan pisau bedah. Kemudian pakai thermocutter. Setelah ini dipotong, dia dibuka, dilepas. Nah, itu cetakannya itu akan rapi, akan bulat itu, Pak Tri. Gitu, sesuai dengan anatomi penis. Segitu gampangnya. Jadi kalau misalnya kita tindakan hitan dengan metode klasik atau metode itu, kita harus memotong. Makanya disebut sirkumsisi itu, sirkum itu melingkar. Jadi kita motong melingkar, sirkum. Pertama kita dorsal dulu, dorsum sisi dulu, motong membelah, kemudian sirkumsisi. Makanya sunat itu disebut sirkumsisi, Pak Bobi. Gitu ya. Kemudian dilakukan penjahitan. Ya. Kemudian ya baru selesai. Dengan alat ini kita lakukan, jadi satu tindakan itu tinggal kita potong. Itu bisa kita jahit, potongannya dia rapi tadi, bisa jahit, atau kita lakukan sekarang ini cukup dengan lem medis, Pak Bobi. Jadi nggak perlu dijahit-jahit lagi. Jadi kita tinggal dibuka tadi, tinggal dilem, udah selesai. Gitu. Nah, Pak, tadi kan Bapak ngebuat desain industri alat sunat. Nah, kalau boleh tahu, kenapa Bapak kepikiran untuk melindungi alat sunatnya tadi, Pak, desainnya Bapak? Tujuannya apa Pak? Silakan. Oh iya, ya untuk pertama ya apa yang saya ini kan harus terlindungin Pak, supaya jangan capek-capek saya gitu kan, ada penelitiannya, kemudian ini ke pasien, kemudian ya orang gampang aja mencontoh gitu Pak. Betul. Iya Pak, capek-capek saya misalnya membuat gini kan, wah ininya harus segimana posisinya, ini gimana. Ini sekitar saya merancangnya mungkin sekitar 2 tahunan Pak ya. Untuk merancang ininya itu, wah gimana nih posisinya, ini saya ada jendelanya itu untuk melihat uretranya. 2 tahun Bapak? Iya, tadinya kan kita ini dulu, saya print istilahnya ya, saya buat untuk print yang dari plastik dulu, dari ini gitu Pak ya, sampai benar-benar ini benar-benar sempurna, kita bisa lihat uretranya. Kalau kemarin kalau belum ada ini nih, wah masih belum bisa, uretranya masih lubang kencingnya masih ke kiri, masih ke kanan, soalnya blind gitu Pak. Iya betul. Nah baru ketemu, saya bikin jendela itunya, jadi bisa lihat. Nah itu yang agak sulit itu Pak ya. Kalau kita nggak desain industrinya kata Pak Bobi tadi atau dipatenkan gitu kan,
wah orang enak banget gitu ya. Betul. Gitu Pak Bobi ya. Terima kasih kali nih masukannya kepada ini Pak Bobi ya. Siap. Jadi jangan sampai desain yang Bapak udah temuin selama 2 tahun Iya. ditiru orang lain ya Pak. Betul. Oh, nyesek banget sih Pak itu Pak. Nah akhirnya kan Bapak sudah dapat sertifikat dari Kementerian Hukum untuk desain industri. Gimana perasaannya Pak? Ya itu gembira sekali ya, ini surprise sekali itu Pak ya. Saya tuh pas yang pertama itu ini sekali, loh Pak Bobi, kan waktu itu kita chat lewat WA itu kan, saya kira itu ya 2 bulan, 3 bulan itu Pak Bobi ya. Ternyata ini apa sekitar 8 bulanan. sampai 8-10 bulanan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, saya nunggu ya gitu kan. Ya sekarang hari ini ya ada ini ya Pak Bobi Hasilnya ya Pak. ya. Betul. Dan pada saat menunggu desain sertifikat desain industrinya lumayan lama, dan itu memang Bapak harus nahan dulu, nggak dipublish ya Pak. Oh iya. Nah, itu yang menjadi mungkin Bapak udah kebelet banget pengen jualan ya Pak. Enggak juga sih. Saya cuma bikin bukan jualannya. Jadi saya ingin apa? Ya teman-teman di daerah, terutama teman-teman dokter yang di pelosok, di apa, di Irian Jaya, itu kan kasusnya misalnya yang sunat itu enggak muslim aja loh Pak Bobi. Oh, yang muslim ada juga Pak? Iya. Oh, iya, oke. itu kan untuk hitan itu sirkumsisi kan untuk kesehatan, kebersihan. Jadi sekarang tren itu malah kan di Cina itu lebih besar angka sunatnya, makanya alat-alat stapler, alat apa itu asalnya dari Cina Pak. Oke. Iya kan muslim di sana minoritas. Betul. Iya, jadi bukan untuk muslim aja, hanya untuk kesehatan juga. Itu jadi saya berharap teman-teman itu ya, apalagi dokter-dokter pemula itu bisa melakukan tindakan sunat. Nah itu yang plusnya itu mungkin ya penambahannya ya bonusnya lah kalau saya jual gitu kan Pak, ada yang menghargai hasil dari saya. Gitu Pak Bobi. Nah berarti selama 2 tahun Bapak mengadakan eksperimen sendiri tuh ya Pak? Iya, mungkin dibantu teman-teman atau karyawannya juga gitu Pak ya. Tapi memang Pak, ini kalau aku lihat ya Pak, memang kan sebenarnya kementerian juga udah membuktikan bahwa Bapak ini penemunya ya Pak. Dengan adanya sertifikat, artinya orang lain belum ada yang buat seperti ini. Ya, Gitu kan Pak. Nah, ngebentuknya ini inspirasinya gimana Pak? Ini kan ada lengkungannya nggak? iya, Dulu gimana? Iya. Sampai ini kan mungkin buat pegang ya gitu. Iya, betul Pak Bobi. Iya. Ya ini inspirasinya kita ada itu alat-alat itu berkembang itu Pak. Dari tahun 1935 sebelum ini pun ada itu namanya Bungku dari Jerman. Tapi alatnya besar sekali itu Pak. Jadi ya besar sekali, jadi kurang inilah gitu ya, kurang nyaman lah untuk operator ya. Ada Bungku clamp, kemudian ada apa winkle clamp gitu ya. Nah itu rata-rata dia ada winkle itu dia agak besar Pak. Agak besar, agak ini saya ini kan buatkan. Kemudian tadi nggak ada jendelanya tadi. Nah itu yang saya sempurnakan dari yang muda, dari yang di dulu. Kemudian kita sempurnakan lagi. Jadi kayak ininya kalau sekarang kan kita untuk ininya itu lebih rapi pembuatannya, ukurannya ada yang kecil, ukuran 12 sampai ukuran 20 sampai 30 Pak. Oh, Ya diameternya itu ya, jadi untuk dewasa dari bayi sampai untuk dewasa. Nah, malah di luar negeri itu kebanyakan kalau yang alat sunat dari metal ini, material metal ini, lagi trennya itu ya alat-alat dari metal seperti di Eropa, Amerika gitu Pak ya. Nah maka di Indonesia itu lah kita banyak angka sirkumsisinya. Kok nggak kita ini sendiri gitu Pak ya, produksi sendiri. Wah, hebat nih Bapak. Iya. Nah Pak, kan Bapak memulai usaha ini udah berjalan sampai sekarang udah 20 tahun. Nah, kendala apa yang Bapak hadapi pada saat menjalankan klinik sampai saat ini Pak? Ada kendala nggak Pak? Iya. 20 tahun ya prosesnya itu Pak ya. Iya. Pertama kita praktek dokter umum dulu, kemudian buka layanan sunat gitu ya. Untuk ya kalau kendalanya mungkin ya nggak ada yang ini sekali gitu Pak ya. Betul. Karena ini punya Bapak sendiri sih ya Pak. Iya betul. Keluar masuknya Bapak yang kendaliin ya Pak. Betul Pak Bobi. Nah, cuma pada saat orang pengen ke klinik Bapak, kan orang akan mikir nih beneran nggak kliniknya kayak gitu kan Pak. Nah, apa yang buat Bapak meyakinkan orang yang pengen sunat di tempat Bapak? Oh iya, kita ya satu kita tentu aja ya dalam sekarang ini kan ya medsos ini kita ini medsos itu Pak. Kemudian kita tampilkan ada ya
yang utama sih surat izin praktek lah. Oh itu iya, legalitas betul. itu penting, itu legalitas itu kan. Surat izin praktek, kemudian ya baru saya plus-plusnya itu saya pernah pelatihan di Turki, sertifikat dari Turki, kemudian sertifikat sunat ini, kemudian ya ditampilkan. Mungkin saya udah ratusan lah dari 2012 itu untuk jadi trainer sunat gitu, wah gitu. Dan akhirnya Bapak punya nama ya Pak, sampai terkenal sekarang seperti ini. Alhamdulillah ya Pak Bobi ya. Baik, Pak, kan ini sebenarnya ada salah satu alternatif bagi dokter umum supaya nggak prakteknya gitu-gitu aja dengan nambah sekarang bisa sunat ya Pak. Oke, betul. Nah, berarti kalau dia pengen mengadakan seperti ini Pak, untuk klinik sunat, dia harus ada sertifikasi lagi atau seperti apa Pak? Oh iya, betul. Kalau dokter umum itu dia yang utama kan ada harus ya izin praktek itu ya Pak Bobi ya. Nah, untuk yang hitam ini ya termasuk ya kompetensi dokter umum. Oke. Jadi nggak perlu dia mengurus surat izin lagi untuk ini sunatnya, enggak. Oh, nggak perlu. Jadi Nggak maksudnya perlu. ketika dia Ya. udah dapat dokter Oke. umum, udah bisa langsung Iya, praktekin, Pak. iya. Berbeda dengan ini sekarang ini ya peraturannya ini lagi berbeda dengan teman-teman yang perawat, nakes perawat. Bahkan banyak juga tuh Pak Bobi kan, dengar di daerah-daerah itu mantri disebutnya, perawat yang justru mengerjakan sunat itu rekan-rekan sejawat itu. Dokter-dokternya malah jarang. Karena daerah-daerah terpencil itu kan nggak terjangkau. Nah, ini salah satu mungkin teman-teman yang nanti perawat itu bisa dibimbing oleh dokter atau dibimbing atau dilegalisasi oleh dokter umumnya. Jadi dia nggak boleh kalau misalnya dia nyunat tuh perawat tuh dia bukan kompetensinya. Tapi kalau dia nanti di klinik nih, kayak sekarang nih saya nih, kemudian ada perawat saya yang melakukan sunat, itu atas rekomendasi saya, menurut dia yang sunat. Jadi keibarat kalau di rumah sakit itu pasang infus atau tindakan-tindakan itu, nah nanti dokter yang tanggung jawabnya itu, yang mengerjakan perawatnya, begitu. Keren. Nah Pak, kan kemarin selain Bapak daftarin desain industrinya, Bapak juga daftarin mereknya kan ya Pak? Betul. Nah, bisa cerita ke kita nggak Pak? Bapak ngedaftarin merek apa Pak? Silakan. Ya, saya merek yang ini ya Pak ya. Iya. Ininya Silkum, Silkum R itu lah. Silkum itu ya Silkum sisi, nah itu ya. Kemudian R-nya itu karena dia ada metal ini, dia bisa di steril Pak. Nah, ini berarti dijual nanti seperti ini ya Pak? Satuan atau gimana nantinya Pak? Kemasannya dia ada ini, ada ukurannya sesuai dengan ukuran penis itu dari bayi sampai dewasa Pak Bobi. Oke. Nah, itu nomornya itu ada sampai 12, 16, 12 sampai 30. Iya, tentu aja yang juga itu bukan anak bayi atau anak kecil aja, karena itu dewasa mualaf yang masuk ini, kemudian tadi yang perbaikan, itu menggunakan itu nomor-nomor yang besar. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak daftarin desain industri, Bapak daftarin merek di kita, kenapa Bapak lebih memilih kami daripada biro jasa lainnya Pak? Iya, Pak Bobi. Ini kebetulan saya ini dari rekan juga, Pak Bobi. Oke. Jadi rekan-rekan itu, ya soalnya kalau misalnya ini saya cari ini di diri itu kan kalau misalnya dapat rekomendasi dari teman itu kan lebih ini Pak. Teman udah oke gitu kan, udah nggak mikir-mikir mau cari buat searching kemana-mana lagi, ya udah temen ini aja gitu kan. Jadi dari sana ya udah. Saya langsung waktu itu saya kontak dia Pak Bobi langsung ya. Tapi soalnya berarti Bapak puas ya Pak dengan layanan kami Pak? Sangat puas Pak Bobi. Karena saya ada yang mau di lagi penemuan saya. Wah, keren. Sisi juga. Yang ini dari metal, material metal. Ini yang akan kita ini kan mau Kedepannya. kan. Sekarang ini loh Pak Bobi, langsung aja lah. Rahasia dulu Pak. Pada tahu. Iya, tadi daftarin orang. Ya udah kita skip dulu Pak, taruh dulu. Sabar. Nah, biasanya pemirsa kalau orang menemukan sesuatu terus, wah Bapak hebat kreatif nih Pak. Kalau misalnya itu kan lebih memudahkan gitu kan itulah. Oke, siap. Nah nih Pak, kami kan udah berkunjung ke klinik Bapak di Bogor ya Pak, luar biasa. Nah kalau misalnya orang pengen datang ke klinik Bapak nih Pak, pengen sunat, pengen juga mungkin dokter umum pengen training, bisa kemana Pak? Mungkin bisa dijelasin ke kita. Iya, ya untuk mencapai klinik kita ini atau tempat pelatihan juga kita ini, kita ada lembaga pelatihannya juga, ketiganya rumah sunat.
Estetika. Ini kalau tingkat pusat ini Braja Mustika. Kita ada cabang lagi nih yang Braja Dermaga, yang Kresna di Bogor juga, di Dermaga Kresna Ciomas ada pusatnya kita di sini. Alamatnya Pak? Kita berada di Jalan Semeru di ruko Braja Mustika 47. Oke, Bogor. Kota Bogor. Yes, betul. Oke, sip. Nah, apabila ingin mengetahui perusahaan kami, bisa langsung mengunjungi website di www.gopaten.com. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih.